Kenapa Bitcoin tiba-tiba naik tinggi ke 47.000 di saat inflasi lagi tinggi-tingginya? Siapa aktor utama di balik pump mendadak ini? Mari kita bongkar misteri aneh di video kali ini. Pada artikel theblockcrypto.com tanggal 23 Maret 2022, itu ada berita bahwa Do Kwon yang adalah CEO Terraform Labs telah merilis kabar bahwa akan meningkatkan cadangan Bitcoin UST-nya sampai 3 miliar US dollar. UST itu US Terra Luna punya itu ya, stablecoin. Nah, saat ini mereka melalui Luna Foundation Guard atau LFG yang disingkat itu telah membeli sebanyak 2,2 miliar US dollar. Dan mereka tuh sudah punya dana untuk pembeliannya sebanyak 3 miliar US dollar. Itu luar biasa sekali, guys. Dananya sudah ada, bukan baru kepingin ya. Dan dalam jangka pendek mereka akan melengkapi sisa pembeliannya sebanyak 800 juta US dollar lagi ya. Kan sekarang baru 2,2 miliar, targetnya 3 miliar. Nah, di mana untuk goal jangka panjangnya itu memiliki 10 miliar US dollar cadangan Bitcoin untuk stablecoin UST-nya itu. Nah, dengan cadangan Bitcoin yang besar ini, nantinya user bisa menukarkan UST ke Bitcoin. Ya, mereka akan membangun bridge juga. Nah, di mana ini akan meningkatkan kepercayaan para UST holder. Karena Bitcoin yang dibeli sebagai cadangan ini, itu seperti halnya dulu US dollar ya, itu punya cadangan emas. Bitcoin ini akan disimpan untuk jangka waktu lama ya, seperti dulu cadangan emas US dollar kan itu disimpan katanya sih di Fort Knox dulu ya, yang dijogo banyak tentara ya. Itu ya bukan untuk dijual cadangan emas itu ya, untuk kalau terjadi, jadi ketahanan US dollar itu kuat ya, kalau terjadi ras kan ada cadangan emas. Ya sama di UST ini untuk disimpan jangka waktu lama. Nah, ini akan membuat harga Bitcoin sulit untuk turun ya, menurut saya ya. Karena membuat institusi yang mau meningkatkan portofolio Bitcoin mereka di harga rendah, mau serok di bawah, itu kemungkinan besar sudah tidak bisa lagi ya. Dan kemungkinan juga terpaksa mereka akan mengambil keputusan membeli Bitcoin di harga sekarang 47.000. Ya, kalau tidak akan terlambat dan harus membeli harga yang jauh lebih tinggi ya, mungkin di atas 50.000. Nah, untuk apa sih UST itu punya cadangan Bitcoin? Buat apa sih ya? Karena sebelumnya UST sebagai stablecoinnya dari Terra Luna itu tidak mempunyai backup aset kolateral sebagai jaminan, dan bila terjadi ras besar-besaran, penjualan UST-nya itu maksudnya UST-nya dijual ke US dollar, maka stablecoin ini bisa hancur ya. Ya, selama ini kestabilan UST itu hanya menggunakan algoritma kripto ya, algoritma komputer. Nah, mengapa saat ini Bitcoin itu sulit untuk turun ya? Karena bila ada yang jual, institusi misalnya jual jumlah banyak sekarang, otomatis tuh akan diserok ya segera oleh Do Kwon, karena mereka masih ingin membeli 800 juta dolar US, 800 juta US dollar lagi ya, untuk melengkapi aset target 3 miliar US dollar jangka pendeknya tadi. Nah, tentunya kalau institusi yang mau jual BTC sekarang pasti rugi kan. Padahal mereka tuh kalau mau sabar nanti bisa jualnya di harga yang lebih tinggi lagi, di atas 50.000. Inilah makanya Bitcoin kemungkinan besar akan terus naik di atas 50.000. Menurut saya ya. Nah, apakah ada kemungkinan turun? Kita jangan ngelihat selalu naiknya saja ya. Nah, bisa saja turun ya. Misalnya wallet Luna Foundation Guard-nya itu dihack. Terraform Lab-nya tuh dihack dan BTC-nya dikuras habis semua tuh oleh hacker ya. Tapi kemungkinan itu kecil sekali. Karena kelasnya Terra Luna itu kan nggak sembarangan ya, pasti security-nya kuat sekali. Dan kalau dihack juga mereka bisa minta bantuan FBI untuk menangkap para hackernya itu. Nah, mengapa sih Luna Foundation Guard itu mau meningkatkan cadangan Bitcoinnya sekarang ini?
Kenapa nggak nanti saja? Ya karena jumlah supply BTC yang tersisa, yang bisa dibeli di pasaran, stoknya saat ini, itu semakin menipis guys. Itu hanya sisa 2,3 juta saja. Ya, kita bisa lihat di websitenya, stoknya itu cuma 2,3 juta. Nah, bila Do Kwon tidak akumulasi dari sekarang, itu stoknya bisa habis di pasaran. Jadi goalnya itu tidak akan tercapai nanti, ya. Dan belinya juga nanti harganya udah yang jauh lebih tinggi. Nah, perumpamannya gini ya, bila Anda sekarang punya dana 11 triliun ingin borong minyak goreng di supermarket, menurut Anda bisa gak? Ya, kemungkinan stok minyak gorengnya nggak ada kan, nggak cukup, paling Anda beli 1-2 miliar udah habis di supermarket. Ya itu yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu ya, stok minyak goreng sampai habis. Ya karena gampang sekali. Minyak goreng kan bukan sesuatu yang banyak jumlahnya untuk dibeli dengan dana 11 triliun. Nah, sama itu yang terjadi di Bitcoin saat ini juga. Nah, untuk mengetahui pembelian BTC dari Luna Foundation Guard, kita bisa cek tuh di walletnya ya. Terraform Labs Bitcoin wallet address, akan saya kasih addressnya di deskripsi. Itu di situs blockchair.com ya, di situs blockchair.com. Jadi Anda bisa cek juga ya kalau Anda mau analisa. Jadi kelihatan tuh mereka sudah beli BTC sejak Januari 2022. Ya, ini adalah walletnya dari Terraform. Ini ada wallet dari Terraform Lab ya, wallet BTC-nya. Balance-nya saat ini mereka punya 27.000 BTC senilai 1,3 miliar US dollar ya. Nah, di bawahnya Anda bisa lihat transaksinya. Jadi pembelian BTC-nya ini benar-benar transparan ya. Jadi bisa dicek. Ini bulan Maret ya, mereka beli. Kalau Anda ke bawah sekali, dia sudah mulai beli dari Januari guys ya. Ini masih kecil kan. Nah, ini 520 BTC mereka sudah serok dari tanggal 27 Januari terus 27 Januari serok lagi 8.000. Ini serok lagi 28 Januari, Maret dia mulai serok 22 Maret ya 1499 BTC dan seterusnya. Anda bisa cek. Ini yang salah satu yang menyebabkan BTC naik guys ke 47.000. Ya, saya taruh walletnya di deskripsi. Jadi untuk Anda yang mau menganalisa, memantau pergerakan pembelian BTC dari Terraform Labs ini dari Do Kwon, Anda bisa pantau terus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah altcoin akan naik? Ya, sejak BTC naik ini, altcoin seperti Ethereum, BNB, dan lain-lain itu sudah naik ya guys, sudah naik ya. Udah naik berapa persen gitu. Kita lihat BTC saat ini 47.700, sudah sempat menyentuh 48.000, luar biasa ya. Kemungkinan dia akan dalam waktu beberapa minggu ini, beberapa hari dan minggu ini bisa menyentuh 50.000 ya guys ya. Ethereum sudah naik, BNB sudah naik, Shiba juga sudah naik. Rata-rata pada naik ya guys ya. Luna sendiri naik, Romia naik. Pada naik ya guys dikit ya. Jadi kemungkinan altcoin itu biasa akan naik, tapi naiknya itu koin micin ya, maksud saya koin micin itu akan naik biasanya setelah BTC dan altcoin naik dulu ya. Mereka tuh tunggu waktu karena kalau altcoin BTC naik sudah stabil, sudah tinggi, altcoin juga kemudian naik juga, sudah stabil, baru para investor atau whales mau akumulasi di altcoin ya, di koin micin. Demikian informasi mengenai bongkar misteri kenaikan BTC ke 47.000. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan Anda dalam hal analisa pergerakan harga market dan bisa membantu dalam Anda mengambil keputusan investasi yang semaksimal mungkin. Sampai saya Michael Kisyanto di sini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. See you guys.